Hello guys, kembali lagi nih di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Semoga pada sehat semua ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel aku, salam kenal ya, aku Clara. Hari ini aku bakal bahas satu film yang seru nih. Ini film jadul tapi ceritanya unik guys, jadi kalian pasti suka deh. Judulnya Little Shop of Horrors, yang nyeritain tentang satu tanaman aneh. Tanamannya ini makannya darah, bahkan daging manusia. Ngeri banget kan? Gimana? Pastinya kalian udah penasaran kan? Jadi nggak usah lama-lama, langsung kita mulai aja yuk ceritanya. Tapi seperti biasa, aku mau minta tolong dulu dong guys buat like video ini. Terus jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya juga, biar kalian gak ketinggalan sama video-video terbaru aku. Jadi tokoh utama di film ini namanya Seymour guys. Dia ini seorang pegawai di sebuah toko yang jual tanaman. Nah ini bosnya nih. Si Seymour tuh pegawai yang ceroboh, sering jatuhin barang. Makanya dia jadi dimarahin mulu. Dan dia kerja di toko itu gak sendirian, tapi bareng sama satu cewek cantik yang namanya Audrey. Sayangnya toko mereka ini lagi sepi banget. Hampir gak ada satupun pengunjung yang mampir. Karena putus asa, si pemiliknya bilang kalau toko tanaman ini mau dia tutup aja. Tapi para pegawainya bilang jangan dulu. Kebetulan mereka punya satu ide nih. Jadi beberapa hari lalu, pas si Seymour lagi jalan di tengah kota, tiba-tiba ada gerhana matahari yang secara ajaib munculin tanaman aneh ini. Dia nggak tahu sih itu jenis tanaman apa, tapi karena unik akhirnya dia bawa pulang. Nah, karena ini tanamannya cukup aneh, jadi kalau dipajang di deket jendela, mungkin orang yang lewat bakal tertarik untuk mampir ke toko itu buat ngeliat. Awalnya si pemilik toko nolak ide gak jelas itu. Dia tetap mau nutup tokonya aja. Tapi gak ada berapa menit, beneran dong udah ada satu orang yang masuk ke toko karena penasaran sama tanaman aneh itu. Dan entah kenapa tanamannya kayak bawa hoki. Tiba-tiba aja jadi rame nih orang-orang yang mampir dan belanja di toko itu. Toko tanaman mereka yang awalnya sepi, malah sekarang jadi rame banget dalam sekejap. Sayangnya ada yang aneh nih, tanaman itu tiba-tiba aja layu. Si pemilik toko nugasin Seymour untuk ngerawat tanamannya. Dia nggak mau tahu gimana pun caranya, pokoknya tanaman itu harus seger lagi. Karena keberadaannya penting banget buat toko mereka. Si Seymour bingung, karena udah dia siram, kasih sinar matahari, kasih pupuk, tetap aja tanaman ini layu. Sampai tiba-tiba aja si Seymour gak sengaja ketusuk duri mawar dan jarinya ngeluarin darah. Terus dia kaget nih, tanaman tadi yang awalnya lemes tiba-tiba aja mulutnya ngecap-ngecap kayak pengen dikasih makan. Jadi tanamannya tuh tertarik sama darahnya si Seymour. Jarinya aja hampir digigit. Akhirnya dia coba tetesin aja nih darahnya. Dan bener, tanaman itu langsung jadi seger, gak layu lagi. Terus anehnya, setelah dikasih darah, tanaman itu langsung tumbuh besar dengan cepat. Dan karena cuma si Seymour doang yang punya tanaman unik ini, dia jadi diundang untuk tampil di sebuah radio. Jadi makin banyak nih orang-orang yang tahu kalau tanaman aneh itu dipajang di toko ini. Tapi dibalik semua itu, gak ada satupun orang yang tahu kalau tanamannya itu makannya darah guys. Selama ini si Seymour ngerahasiain semuanya. Dia juga terus ngasih makan pakai darahnya sendiri. Bener-bener tiap hari dia kasih makan, sampai tangannya tuh luka semua. Tanaman itu terus tumbuh dengan cepat. Bahkan sekarang udah segede manusia. Dan tokonya ini jadi bener-bener rame karena orang semakin penasaran pengen ngeliat tanaman unik itu. Tapi walau si Seymour udah banyak berkorban, tetap aja dia masih sering kena marah sama si pemilik toko. Dia jadi sedih dan cuma bisa curhat ke si Audrey. Terus sebenarnya si Seymour ini diam-diam suka guys sama si Audrey. Sayangnya Audrey udah punya pacar. Kekasihnya seorang dokter gigi. Tapi orangnya tuh kasar dan jahat. Dia bahkan suka mukulin Audrey sampai memar-memar. Bahkan di situ Seymour ngeliat langsung nih pacarnya itu kasar dan marahin Audrey terus. Setelah mereka pergi, Seymour masuk ke toko dan nyeritain kesedihannya ke tanaman aneh ini. Tiba-tiba aja dia terkejut
karena tanamannya mendadak layu lagi. Lebih kagetnya, tanaman aneh itu bahkan sekarang bisa berbicara dan minta dikasih makan. Si Seymour bingung karena dia udah kehabisan banyak darah dan tangannya tuh udah luka semua. Apalagi si tanaman ini kan makin besar, jadi butuh lebih banyak darah. Tanamannya terus-terusan maksa dia buat ngasih makan. Bahkan kali ini dia minta darah dan daging segar. Dia mau daging manusia. Tapi Seymour gak mungkin dong ngorbanin dirinya, dan gak mungkin juga dia bunuh orang lain untuk tanaman itu. Eits, pas banget. Di situasi itu, dia ngeliat pacarnya si Audrey lagi-lagi berbuat kasar dan jahat. Seymour langsung kepikiran, kayaknya pria itu cocok deh buat jadi santapan tanamannya. Keesokan harinya, Seymour datang ke tempat prakteknya dokter gigi ini. Di situ awalnya dia pura-pura jadi pasien, tapi seperti biasa, dokter ini juga selalu kasar kan sama pasiennya, bikin kesel. Nah, pas ada kesempatan, si Seymour udah siap-siap mau nyerang. Tapi dia tuh cupu, gak pernah jahat sama orang lain. Gimana dia mau ngabisin pria ini? Dan secara kebetulan, pacarnya Audrey ini malah keracunan gas dong guys. Terus dia meninggal sendiri, padahal gak diapa-apain. Akhirnya di malam hari, pas gelap, Seymour diam-diam ngangkat jenazah pacarnya Audrey itu dan dia bawa ke toko. Ngerinya, si tanaman ini nggak mau makan dalam keadaan utuh. Dia minta Seymour motong-motong pacarnya si Audrey. Agak ngerepotin ya. Karena nggak ada pilihan lain, Seymour akhirnya nurut. Dia nyiapin kapak untuk motong-motong jenazah pria itu. Tapi pas banget, si pemilik toko ternyata kebetulan lagi ada di sana. Dia jadi ngeliat semuanya. Dia ngeliat langsung si Seymour lagi motong-motong orang. Sementara Seymournya sih nggak tahu kalau perbuatannya itu ketahuan sama si pemilik toko. Setelahnya dia suapin aja nih hasil potong-potongannya untuk dimakan sama tanamannya itu. Dan setelah ngelakuin semuanya, baru deh nih Seymour panik. Gimana coba kalau perbuatannya itu sampai ketahuan polisi? Bener aja guys, polisi udah mulai nyelidikin karena pacarnya Audrey dilaporkan hilang. Ini si Audrey aja abis dimintain keterangan. Begitu tahu pacarnya hilang, Audrey cuma bisa nangis. Di situ Seymour jadi ngerasa bersalah karena udah bikin cewek ini sedih. Tapi ternyata Audrey bukan nangis karena sedih guys. Dia justru nangis lega karena udah bisa lepas dari pria yang selama ini jahatin dia. Terus di kesempatan itu, Seymour akhirnya ngungkapin perasaannya ke si Audrey. Dan ternyata selama ini si Audrey sebenarnya juga tertarik sama Seymour. Tapi selama ini dia ngerasa nggak pantas sama cowok yang baik. Makanya dia bertahan aja sama pacarnya yang kasar itu. Akhirnya mereka berdua udah saling tahu nih perasaan masing-masing. Setelah ngelaluin hari yang sulit, ternyata dia malah berhasil dapetin hatinya Audrey. Tapi gak disangka si pemilik toko ngedatengin Seymour. Dia bilang kalau dia ini saksi, dia ngeliat semuanya. Di saat itu si pemilik toko ngasih Seymour dua pilihan guys. Dia disuruh ngaku ke kantor polisi, atau justru dia bisa kabur dan pindah keluar kota asal dia mau ninggalin tanamannya ini. Jadi si pemilik toko tuh mau nguasain tanamannya si Seymour. Dia mau jadi pemilik tanaman itu. Walau si pemilik toko masih nggak tahu kan kalau tanaman itu makannya manusia. Dan sialnya, tanaman yang kelaparan itu malah langsung nangkep dan ditelan hidup-hidup nih si pemilik tokonya. Tapi setelah kejadian mengerikan itu, si Seymour masih aman-aman aja. Perbuatannya nggak ketahuan sama polisi. Justru dia malah dapet banyak tawaran undangan dari berbagai acara yang penasaran sama tanaman uniknya itu. Walau sampai saat ini masih cuma dia doang nih yang tahu kalau tanamannya itu makannya manusia. Seymour jadi masuk TV, majalah. Pokoknya dia dan tanamannya ini terkenal banget. Karena emang cuma dia doang kan satu-satunya orang yang punya tanaman unik ini. Bahkan tanamannya jadi makin gede guys. Sekarang tingginya udah full satu toko itu. Tapi Seymour gak bahagia. Dia malah jadi pusing sama semua ini. Apalagi tiba-tiba aja tanaman itu lagi-lagi layu di depan semua orang. Mereka jadi pengen ngeliat gimana Seymour ngurusin tanamannya kan.
Tapi ya dia nggak mungkin dong nunjukin kalau tanamannya ini makannya orang. Seymour yang pusing akhirnya berusaha nenangin dirinya sendiri di belakang toko. Gak lama Audrey nyamperin dan nyemangatin dia. Bahkan guys, si Audrey ini juga nggak dikasih tahu soal rahasia kalau tanaman itu makannya orang. Karena nggak mungkin kan kalau Seymour ngasih tahu pacarnya si Audrey yang dulu itu dimakan tanaman ini. Nah, pas lagi pusing banget gini, si Seymour tiba-tiba aja dapat ide. Dia kan sekarang punya banyak uang, jadi ya dia bisa aja pindah keluar kota dan ninggalin semuanya, termasuk tanaman mengerikannya itu. Akhirnya di situ dia langsung ngelamar Audrey dan ngerencanain untuk pindah malam itu juga. Mereka udah siap-siapin semua barangnya nih. Dan dengan perlahan, Seymour ngeluarin koper-kopernya. Untuk keluar, dia harus ngelewatin tanaman ini dulu kan. Tapi di saat dia udah hampir sampai pintu, lagi-lagi tanaman itu ngoceh minta dikasih makan. Seymour bilang dia nggak mungkin ngasih makan daging manusia. Paling ya dia bisanya ngasih makan daging hewan yang bisa dia beli di toko. Walau tanaman ini kayaknya nggak mau, tapi cuma itu yang bisa dia lakuin untuk terakhir kali. Itu makanan terakhir yang pengen dia kasih sebelum ninggalin kota ini dan tanamannya. Ya, akhirnya dia pergi kan nih untuk beli daging. Tapi di saat si Seymour lagi nggak ada di situ, tiba-tiba si Audrey datang ke toko. Di situ dia terkejut ngeliat tanamannya ternyata bisa ngomong. Tanaman itu minta dikasih minum. Si Audrey ngiranya ya dia minta dikasih air doang. Padahal tanaman itu ngincer Audrey. Dia langsung ditangkap dan dimasukin mulut. Pas banget, Seymour udah balik. Dengan cepat dia ngeluarin paksa si Audrey dari tanaman itu. Sayangnya Audrey udah terluka dan terkena racun tanamannya. Hidupnya udah gak lama lagi. Dan di situ Audrey bilang dia gak apa-apa kalau nanti bakal dijadiin makanannya si tanaman. Karena tanaman itu kan yang bikin Seymour jadi sukses dan terkenal. Jadi itu hal terakhir yang bisa Audrey lakuin untuk ngedukung Seymour. Dia harap Seymour bisa terus sukses. Gak lama Audrey menghembuskan nafas terakhirnya. Dan sesuai amanat terakhirnya si Audrey, Seymour nyerahin tubuhnya lagi untuk dimakan sama tanaman mengerikan itu. Seymour ini udah gak punya keluarga guys. Jadi Audrey satu-satunya orang yang dia cintai. Makanya setelah kehilangan Audrey, Seymour ngerasa hidupnya sekarang udah gak berarti lagi. Dia capek dan mau mengakhiri semuanya dengan loncat dari atas gedung. Tapi di saat itu, tiba-tiba aja dia dipanggil sama salah seorang wartawan yang pengen ketemu dia. Ternyata orang itu nunjukin kalau dia tuh udah diam-diam ngambil bagian dari tanaman itu. Dan ternyata pas ditanam bisa tumbuh jadi bibit tanaman baru. Bahkan dia ngajakin Seymour untuk memperbanyak tanamannya dan dijual aja ke orang-orang. Dia yakin pasti bakal laku keras dan mereka bisa jadi kaya raya. Ya, orang itu nggak tahu aja tanamannya makan manusia. Setelah ngedengar semua itu, Seymour jadi sadar kalau ini semua tuh rencana si tanaman. Jadi tanaman ini datang dari luar angkasa dan tujuannya emang pengen ngabisin manusia dan menguasai bumi. Di situ si Seymour nyamperin tanamannya dan marah-marah. Tapi semuanya udah terlambat guys. Abis makan si Audrey, tanaman itu tumbuh makin besar. Bahkan sekarang udah punya banyak anak. Lebih sialnya lagi, pada akhirnya Seymour juga ditangkap dan dimakan sama tanamannya itu. Tanaman yang udah dia urus sendiri dari kecil ternyata ngehianatin dia. Dan sesuai rencana, tanaman mengerikan ini malah diperbanyak dan dijual di berbagai tempat. Sesuai dugaan, tanaman unik ini laku keras. Bahkan orang-orang sampai pada berebut. Ya, dalam waktu sebentar, kekacauan besar mulai terjadi. Karena tanaman ganas itu udah pada berubah jadi monster raksasa yang kelaparan dan makanin manusia. Terjadi kekacauan besar di mana-mana. Pokoknya semuanya jadi hancur deh nih. Tanaman mengerikan itu akhirnya berhasil menguasai bumi. Ya, itu tadi ceritanya. Agak sedih sih ya guys, karena nggak happy ending. Tapi tetap ya, aku minta tolong kalian dong buat like video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya juga.
Kalian juga bisa komen di bawah ya kalau punya judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Jangan lupa cek juga video-video seru lainnya yang ada di channel ini guys. Oke deh, kayaknya cukup segitu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye-bye.